Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Ini adalah teori ikatan kimia berdasarkan teori kuantum. Ada dua, ya, valence bond theory dan molecular orbital theory. Valence bond theory ini adalah teori yang pertama yang didasarkan pada teori kuantum. Nah, tapi valence bond theory ini ada kelemahan, ya. Kelemahannya misalkan tidak bisa menjelaskan sifat paramagnetik dari oksigen, nggak bisa dengan menggunakan valence bond theory, ya. Juga kelemahan yang lain dari segi energinya, ya. Ini kalau menentukan energi itu lebih baik menggunakan molecular orbital theory. Kalau menentukan dari segi struktur geometrinya itu lebih baik menggunakan VBT, ya, valence bond theory. Nah, jadi nanti kita bahas dua-duanya, tapi pada VBT tadi sudah dibahas lebih dalam, ya. Nah, ini hanya menunjukkan sekilas tentang VBT, perbedaannya dengan MOT, ya. Lalu juga ada ikatan sigma dan pi juga pada teori orbital molekul ini. Lalu ada lagi aturan LCAO. Aturan apa lagi ini, ya? Nah, nanti dibahas juga, ya. Lalu ada orbital molekul ikatan dan anti ikatan. Orde ikatan, ya, kekuatan ikatan, ya, berkaitan seperti itu. Lalu ada juga istilah Girard dan Ungirard, ya. Lalu sifat magnetik oksigen, ya, soal dan pembahasan. Tujuan pembelajarannya yaitu pendekatan mekanikal kuantum untuk menjelaskan orbital molekul yang terbentuk dari orbital atom. Lalu menjelaskan sifat bonding dan anti-bonding dari orbital molekul, menghitung orde ikatan berdasarkan konfigurasi elektron molekul, ya. Jadi kita tambah lagi ilmu kita dengan konfigurasi elektron molekul, ya. Kalau sebelumnya hanya konfigurasi elektron tapi dalam bentuk atom, ini sudah dalam bentuk molekul. Lalu menulis konfigurasi elektron molekul untuk atom diatomik, heteroatomik, ataupun poliatomik. Dan hubungan antara konfigurasi elektron dengan stabilitas. Nah, ini, ya, ini sudah bisa menunjukkan stabilitas, ya, stabilitas dari molekul. Dan juga sifat magnet. Oke, ini video-video tentang ikatan, ya. Ini sudah saya jelaskan pada pembelajaran sebelumnya tentang valence bond theory. Nah, ini mengingatkan lagi, ya. Oke, kita gunakan valence bond theory untuk menjawab ini, ya. Nah, coba Anda jawab, ya. Elektronnya ini apakah terjadi promotion, ya, terjadi eksitasi elektron? Kira-kira terjadi apa tidak? Oke, silakan jawab. Nitrogen, pada atom nitrogen, nah, membentuk misalkan NH3 atau N2, apakah terjadi promosi elektron? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa tidak? Akan jadi tidak lebih stabil. Tidak lebih stabil. Ada lagi jawaban yang lain? Nitrogen itu biasanya berikatan membentuk berapa ikatan, teman? Dengan NH3, Pak. Dengan 3 ikatan nitrogen. 3 ikatan, ya. Dengan NH3, 3 ikatan. Kalau dengan sesama N, berapa ikatan? Membentuk N2, berapa ikatan? Jadi 3 ikatan, Pak. 3 ikatan juga, ya. 3 ikatan. Berarti tidak terjadi promosi, ya. Kenapa? Karena tidak akan meningkatkan, ya. Tidak akan meningkatkan jumlah elektron yang tidak berpasangan, ya. Misalkan ini mau Anda promosikan ke mana? Ke PX, PY atau PZ, jumlah elektron tidak berpasangannya tetap 3. Nah, itu salah satu alasannya, ya. Beda dengan CH4, ya. Pada atom C-nya itu mengalami promotion, ya. Oke. Walaupun tidak mengalami promosi, tapi ketika membentuk suatu molekul, dia mengalami hibridisasi, ya.
membentuk orbital hibrida ya. Yang awalnya tingkat energinya beda ya antara 2s dengan 2p. Nah, ketika membentuk orbital hibrida tingkat energinya jadi sama. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau Anda menjawab soal ya, gambarlah seperti ini ya. Jangan tingkat energinya awalnya sama menjadi ketika orbital hibrida juga sama. Nah, itu salah ya. Konsepnya kurang bagus ya. Karena ini berkaitan dengan tingkat energi. Bawah ini menunjukkan energinya lebih kecil, yang atas lebih besar. Oke. NH3 ya. NH3 geometrinya adalah trigonal piramidal ya. Trigonal piramidal. Ini dari segi sudutnya, sudut ya. Ini lebih kecil dari 109,5. Kalau tadi CH4 itu 109,5 ya. Nah, E berikatan dengan H sebanyak 4, ini 109,5 ya. Tetapi karena di sini ada pasangan elektron bebas ya, pasangan elektron bebas, ini mempengaruhi ya sudut ikatan yang di sini. Gampangannya ini menekan ya. Sehingga dari segi sudut ikatannya ini lebih kecil daripada CH4 ya. Ini ada pasangan elektron bebas atau lone pair ya. Lalu di sini ada 3 elektron dari atom N ditambah dengan 1 elektron, ada 3 atom H, berarti ada 3 elektron masing-masing 1 sehingga membentuk NH3. Hibridisasinya sp3, membentuk ikatan sigma ya. Tadi ikatan sigma itu kenapa, teman-teman? Masih ingat? Kenapa terjadi ikatan sigma tadi? Cirinya apa ikatan sigma? Pada ikatan sigma terdapat kerapatan elektron di garis khayalnya. Oke, pintar ya. Pada ikatan sigma itu ada kerapatan elektron di garis khayalnya. Ini garis khayalnya ya. Oke, sip. Ikatan sigma NsP3 dan H1s. Jadi pada ikatan tunggal ini ada 1 ikatan sigma. Pada ikatan rangkap 2 ini ada 1 ikatan sigma dan 1 ikatan pi-nya ya. Pada ikatan triple-nya ini ada 1 ikatan sigma dan 2 ikatan pi. Ini molekul C2H4 membentuk 1 ikatan sigma dan 1 pi pada bagian C-nya ini ya. Sedangkan yang lainnya ini C2sp2. Ini karena C-nya ini hibridisasinya sp2 bergabung dengan H yang tidak mengalami hibridisasi ya, H1s. Kalau ini pada molekul N2 ya, N2 ada 1 ikatan sigma pada garis khayalnya ini ada 1 ikatan sigma, sedangkan ikatan pi-nya ini ada 2 ya. Yang arah X dan arah Y. Kalau kalau ikatan sigma ini PZ-nya ya. Nah, ini adalah PZ-nya teman-teman ya. Ini PZ. Ini kesepakatan para ilmuwan membentuk ikatan sigma. Oke, lalu apa perbedaan utama antara valence bond teori dengan molecular orbital teori? Silakan. Ada yang bisa? Perbedaan utamanya apa? Tadi sudah saya sebutkan ya pada pembelajaran sebelumnya. Saya singgung sedikit molecular orbital teori ketika menjelaskan valence bond teori. Kira-kira bedanya apa? Nanti Anda bisa belajar lagi supaya lebih mudah mempelajari ini ya. Pada valence bond teori atau teori ikatan valensi, ikatan itu terjadi karena tumpang suh orbital valensi. Jadi orbital valensinya ya tumpang suh ya, overlapping dari masing-masing atom. Kalau teori orbital molekul yang tumpang suh itu bukan hanya orbital valensi, tapi semua orbital atom ya, semua orbital atom. Baik itu orbital valensinya juga orbital dalamnya. Pada masing-masing atom membentuk orbital baru, yaitu orbital molekul.
Kalau di sini tidak membentuk orbital baru ya, tetap aja orbital atom. Ketika membentuk orbital baru tersebut, kalau pada MOT, ini elektron ini terdelokalisasi, gampangannya tersebar ya. Tersebar pada seluruh bagian molekul. Kalau pada VBT, elektronnya itu terlokalisasi atau terisolasi ya. Terisolasi pada ikatan di antara atom-atom ya, di antara atom-atom atau dalam lone pair, pasangan elektron bebas. Oke, saya beri gambar mudah untuk mempermudah teori tadi itu, gambar ini ya. Ini VBT dari CH4, ini adalah VBT, MOT ya, molecular orbital theory, gambarannya seperti ini pada CH4. Ini VBT, berarti ada orbital atom dari H, orbital atom dari C, ini terjadi overlapping. Nah, dengan elektronnya ini berlawanan ya, dua elektronnya ini berlawanan. Nah, seperti itu. Terjadi overlapping. Orbital atomnya tetap ada ya. Ketika membentuk MOT, ini sudah membentuk orbital baru. Nah, ini yang disebut dengan orbital molekul ya. Orbital molekul yang tersebar di seluruh atom tersebut ya. Di seluruh molekul-molekulnya ya. Lalu perbedaan yang lain banyak ya. Misalkan dari segi yang mengusulkan ya, VBT itu tadi dijelaskan atau diusulkan oleh Hitler dan London, sedangkan MOT itu oleh Hahn dan Mulliken ya. Pada VBT ini menjelaskan ikatan dari orbital atom, sedangkan MOT itu didasarkan pada orbital molekul. Sudah gak ada lagi orbital atom, jadi sudah membentuk orbital baru yang disebut dengan orbital molekul. VBT baik dalam menjelaskan terjadinya hibridisasi. Nah, sedangkan pada MOT itu menjelaskan tentang orbital ikatan, orbital molekul ikatan, dan orbital molekul anti ikatan, bonding dan anti bonding. Pada VBT ini memainkan peran yang penting pada resonansi, sedangkan pada MOT itu tidak ada penjelasan tentang resonansi selengkap pada VBT. Lalu pada VBT ini tidak bisa menjelaskan sifat paramagnetik dari oksigen, ya, molekul oksigen, sedangkan pada MOT ini bisa menjelaskan karakter atau sifat paramagnetik dari molekul oksigen. Nah, sebenarnya saling melengkapi ya, dua-duanya ini punya kelebihan dan juga kelemahannya masing-masing ya. VBT ini hebat dalam menjelaskan geometri molekul, sedangkan MOT ini bagus dalam menjelaskan energi ya. Lalu juga menjelaskan orde ikatan dan juga sifat ini ya, sifat paramagnetik dari oksigen ini. Kita masuk ke teori orbital molekul. Nah, tadi perbedaan antara VBT dan MOT sudah. Nah, lalu apa itu teori orbital molekul ya? Tadi juga sudah dijelaskan orbital molekul adalah kerapatan elektron di dalam suatu molekul ya. Orbital molekul ini dibentuk dari orbital-orbital atom menggunakan kombinasi linear ya. Nah, kombinasi linear dari orbital-orbital atom atau LCAO ya. Linear combination atomic orbital. Berbeda dengan VBT dalam teori orbital molekul berasal dari semua, ingat ya, dari semua orbital-orbital atom. Pembentukan orbital molekul dapat digambarkan dengan diagram orbital molekul dan nanti diagram tingkat energinya, sehingga ini bagus dalam menentukan energi ya. Molekul dan pengisiannya dengan elektron menggunakan prinsip Aufbau dan tentunya dengan prinsip-prinsip yang lain ya. Ada 3 prinsip sebagaimana mengisi konfigurasi elektron ya. Kalau ini konfigurasi elektron dalam bentuk molekul ya. Aturan dasar pembentukan orbital molekul menggunakan metode LCAO
jumlah orbital atom ini harus menghasilkan jumlah orbital molekul yang sama. Nah, sama ya. Misalkan 8 orbital atom bergabung, ini maka akan menghasilkan 8 orbital molekul. Ya. Atau ini hukum kekekalan orbital. Ya. Untuk kombinasi, orbital-orbital atom harus bersimetri sama. Ya. Lalu juga harus berenergi sama. Ya. Setiap orbital molekul harus ortonormal dengan orbital molekul yang lain. Ya. Pada pembahasan tentang prinsip-prinsip kimia kuantum sudah dibahas tentang ortonormal. Ya. Ortonormal ini gabungan dari ortogonal dan juga normalitas. Ya. Anda bisa baca lagi. Ya. Misalkan ini ada Be berikatan dengan hidrogen, ada 2 atom hidrogen. Ini membentuk suatu molekul BeH2, ya, BeH2 seperti ini dengan bentuk molekul linear. Dengan ikatannya sigma, ya, karena berada pada garis hayal kerapatan elektronnya itu. Teori orbital molekul. Elektron valensinya itu terdelokalisasi, ya, tersebar di seluruh molekul, bukan terlokalisasi. Beda dengan VBT, ya. Kalau VBT terlokalisasi atau terisolasi, ya, nama lain terlokalisasi itu terisolasi. Kalau ini tersebar, ya, terdelokalisasi, ya. Tidak berada pada orbital atom secara individu itu saja, tapi tersebar ke seluruh molekul. Nah, intinya di sini, ya. Inti molekular orbital teori itu di sini. Molekul orbital molekul, nah ini juga bisa digambarkan dalam bentuk wave function, ya, atau fungsi gelombang, tapi fungsi gelombang yang dalam bentuk 3 dimensi, ya. Nah, jadi orbital itu fungsi gelombang yang dalam bentuk 3 dimensi. Orbital molekul ini akan meningkat dengan adanya superimposing, dengan adanya interferensi positif, ya, atau interaksi positif, ya. Jadi ada interaksi positif, ada interaksi negatif. Kalau interaksi positif ini disebut dengan inferensi konstruktif. Jadi akan meningkat sehingga orbit terbentuknya ini adding together superimposing atau interferensi konstruktif dari orbital-orbital atomnya atau fungsi-fungsi gelombangnya. Linear kombinasi dari orbital atom itu membuat atau menghasilkan orbital molekul, baik itu dalam bentuk bonding ataupun orbital anti-bonding. Kalau pada VBT nggak ada nih, ya, bonding dan anti-bonding. Kalau ini tadi hukum kekekalan orbital, jumlah orbital yang dihasilkan itu harus sama dengan jumlah orbital pembentuknya, ya. Nah, jumlah orbital molekul yang dihasilkan sama dengan jumlah orbital atom yang membentuknya. Oke, sekarang kita bahas orbital ikatan, ya. Orbital ikatan ini terjadi karena kombinasi linear, ya, kombinasi linear dari orbital atom dengan interferensi konstruktif, interferensi yang positif, konstruktif. Nah, sehingga di sini tandanya positif. Jadi ketika fungsi gelombangnya sama, nah ini fungsi gelombangnya sama, ini dengan interferensi konstruktif ini akan membentuk orbital molekul yang bonding. Ini membentuk orbital molekul yang bonding. Kalau ini sigma, ya. Nah, sigma di garis hayalnya ada kerapatan elektron. Jadi atom pertama dengan atom yang kedua akan membentuk orbital molekul bonding yang disebut dengan sigma 1s. Oke, misalkan saya gambarkan seperti ini, ya. Ini menunjukkan fasa, teman-teman. Ini fasa positif, fasa positif. Lalu ini, biar mudah, saya gambarkan juga apa namanya nih, gelombangnya.
atau wave functionnya. Nah, dari ini kira-kira teman-teman, ketika orbital atom dengan orbital atom ini membentuk suatu orbital molekul, nah pertanyaannya, elektron di orbital molekul ikatan ini akan menarik kedua inti dan akan mengakibatkan titik-titik ya. Mengakibatkan apa? Kira-kira energinya lebih besar kah? Sama atau energinya lebih kecil dibandingkan dengan orbital atom dari atom tunggal ya, atau inti tunggal. Oke, jawabannya apa kira-kira teman-teman? Energinya sama, lebih besar ataukah lebih kecil? Energi dari orbital molekul dibandingkan dengan energi dari orbital atom. Silakan. Sebenarnya ini sudah saya jelaskan ketika saya menjelaskan masalah kestabilan ya, yang itu tidak bisa dijelaskan oleh teori sebelum ada teori mekanika kuantum. Nah, dengan adanya teori mekanika kuantum ini, kestabilan atom-atom membentuk suatu molekul itu bisa dijelaskan. Ketika membentuk suatu molekul, energinya itu menjadi lebih tinggi, sama atau sama dengan? Energinya lebih rendah ya, energinya lebih rendah ya. Lower in energy. Nah, ini ya, lower in energi. Jadi energinya lebih rendah ya. Nih ya. Karena apa? Dia lebih stabil. Nah, ketika gelombang itu berinterferensi secara konstruktif. Nah, konstruktif itu gampangnya membangun sehingga fungsi gelombang di tengahnya ini akan meningkat. Kerapatan elektron di bagian tengahnya ini akan meningkat. Ini kalau konstruktif, kalau destruktif turun ya. Peningkatan amplitudo di dalam wilayah internuklear ya, ini wilayah antar intinya ini diterjemahkan sebagai peningkatan kerapatan elektronnya ya. Peningkatan probabilitas kerapatannya ya di antara inti-inti itu. Nah, di sini ya. Ya kerapatan elektronnya akan meningkat. Elektron di orbital molekul ikatan ini akan tertarik ya. Di sini kan ada elektron ya. Ini akan bisa menarik kedua intinya. Nah, kan di sini ada kerapatan elektron, ada bisa menarik kedua inti di sini ya. Dan akan mengakibatkan energinya itu lebih rendah. Lebih rendah dibandingkan dengan energi dari orbital atom. Kata kunci yang kita dapatkan, orbital molekul ikatan energinya itu lebih rendah ya daripada orbital atom. Nah, kalau digambarkan seperti ini teman-teman ya. Jadi kenapa ini ditaruh di bawah? Karena energi dari orbital molekul. Nah, ini orbital molekul. Yang ikatan, nah kalau ikatan ini di bawah ya. Orbital molekul yang ikatan ini lebih rendah ya daripada orbital atom masing-masingnya ya. Nah, ini cara gabungkannya seperti ini ya. Ini ada satu satu elektron digabungkan menjadi orbital molekul. Nah, karena ini di orbital S, maka akan membentuk juga orbital S. Ini ikatannya, jenis ikatannya sigma ya. Berada pada garis khayal tadi ya. 1 tambah 1 2 ditaruh di sini ya. Untuk atom hidrogen ya, ketika dua elektron menempati orbital bonding ya, di sini orbital bonding, ini molekulnya ini lebih stabil dibandingkan dengan orbital atomnya. Buktinya energinya lebih kecil ya, nah, lebih kecil. Untuk antibonding ini orbital antibonding ini terbentuk dari kombinasi linier, sama. Ya, orbital bonding juga kombinasi linier dari orbital atom, tapi bedanya di sini kombinasi linier yang bersifat destruktif, ya, minus nanti ini ya.
Nah, minus. Sehingga di sini tandanya minus. Oke, ya, tanda minus ya. Lalu di antara intinya itu nanti karena ini ya, dia minus sehingga nanti kalau fungsi gelombangnya fasanya sama, ketika diminuskan nanti fungsi gelombangnya jadi beda ya. Nah, jadi beda. Maka terjadi seperti ini ya. Ada apa namanya? Nodal plane di bagian antar intinya ini. Oke, ini yang membentuk orbital molekul antibonding. Nah, orbital molekul antibonding ini dilambangkan dengan tanda bintang ya. Misalkan ini membentuk sigma 1s bintang. Oke, gambarannya seperti ini. Kalau dua gelombang ya, satunya positif, satunya negatif, fasanya beda kan gitu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau digabungkan, nah, jadi seperti ini. Oke, nah ini fungsi gelombang baru hasil penggabungan dua fungsi gelombang ini dengan fasa positif dan negatif ini. Ya. Jadi ada bagian nodes ya, nodal plane-nya. Ada bagian di tidak terdapat elektron. Ya, ini berada di antara inti-intinya ini, tidak terdapat elektron. Ya, nah, pada bagian sini ini nggak ada elektron ya. Ketika fungsi gelombang itu mengalami interferensi destruktif, ya, amplitudonya ini menurun. Nah, amplitudonya menurun. Nah, kalau ini fungsi gelombang kan ini amplitudo ya. Amplitudonya menurun ketika dia mengalami overlap. Ya. Penurunan amplitudo ini, nah, ini mengakibatkan penurunan kerapatan kemungkinan ditemukannya elektron di antara intinya itu. Ya, di sini ya. Sehingga terdapat node ya, nodal plane ya di antara dua inti ini. Terdapat nodal plane atau daerah di mana tidak terdapat elektron. Nah, itu nodal plane. Elektron pada orbital antibonding ini apa namanya? Energinya lebih besar ya. Energinya lebih besar daripada orbital atom. Kalau orbital bonding energinya lebih kecil. Nah, kalau lebih besar berarti berada di atas ya. Nah, berada di atas. Ini yang anti bonding, energinya lebih besar. Kalau bonding ini berada di bawah. Ada buku yang nulisnya terbalik, salah itu ya. Walaupun itu buku universitas ya, tapi kalau nulisnya terbalik berarti salah ya. Nah, karena filosofinya ini ya, energinya itu ini ya. Nah, makin ke atas itu energinya makin besar ya. Nah, jadi yang bonding ini berada di bawah, yang anti bonding itu berada di atas. Orbital anti bonding itu meningkatkan energi ya, sedangkan orbital bondingnya itu energinya berada di bawah. Ada suatu atom yang punya orbital bonding dan anti bonding. Kalau tadi apa namanya H2 ya. H2 itu kan hanya mengisi pada bagian bonding saja ya. Nah, misalkan ini tadi hidrogen, dia hanya mengisi pada bagian sigma bondingnya ini. Karena elektronnya hanya 2, dia cukup mengisi ini ya. Konfigurasi elektron molekul hidrogen, nah ini sigma 1s ya, sigma 1s. Nanti Anda bisa menentukan konfigurasi elektron molekul yang lain ya. Nah, ini 2 ini menunjukkan ada 2 elektron. Di sini ya, ada 2 elektron, ditulis 2 ya. 1s dia merupakan sigma ya, sigma 1s. Teori orbital molekul juga bisa menentukan orde ikatan ya. Nanti orde ikatan ini menunjukkan jumlah ikatan dan juga kekuatan ikatannya. Kekuatan ikatan. Misalkan pada hidrogen, ini ada 2 pada bagian ini sigmanya, nah, tadi sudah dijelaskan. Yang belum ini ada istilah G dan U. Nah, G ini singkatan dari Gerald, ya. U ini adalah ungerald. Nah, ungerald. Nanti lebih lengkapnya nanti ya berkaitan dengan U ini. Kita fokus di orde ikatan dulu pada slide ini ya. Orde ikatannya di sini ada 2 ya. Nah, di sini pada bagian yang bonding
ada 2, tinggal dijumlahkan ya. Rumusnya itu jumlah elektron di orbital molekul yang bonding, berarti di sini ya. Nah, di sini. Oke. Dikurangi dengan jumlah elektron di antibonding. Nah, di sini. Kalau 0 ya ditulis 0 ya. 0. Sehingga rumusnya untuk H2 2 dikurangi 0 per 2 ya. Nah, jumlahnya adalah 1. Ini menunjukkan ada ikatan tunggal ya. Nah, 1. Ada ikatan tunggal. Energinya setelah dihitung, misalkan demikian, ini energinya ketemu 432 kJ per mol. Ya. Ini adalah energi disosiasi ikatan. Untuk memutuskan ikatan H2 itu perlu energi 432 kJ per mol. Ini penjelasan tentang bonding dan antibonding. Kalau ini terbentuk bonding, ya. Orbital bonding, jadi di tengah-tengahnya ini ada kerapatan elektron, ya, ada kerapatan elektron. Tapi nanti ini kalau seperti ini kan untuk S ya. Nah, untuk S ini ada seperti ini ya. Nanti kalau untuk P itu kerapatan elektron bisa di atas ya. Nah, di atas. Yang penting bisa menarik intinya ya, bisa menarik intinya, bisa terjadi ikatan ya, terjadi ikatan. Ini yang orbital bonding, sedangkan pada bagian B-nya ini adalah orbital yang antibonding. Kerapatan elektron ini tidak berada di bagian di antara intinya ini. Nah, tidak berada di sini, sehingga inti ketemu inti ya tolak menolak ya, tolak menolak. Karena elektronnya berada jauh di bagian sebelah sini dan juga sebelah sini. Nah, ini terjadi tolak menolak. Lalu berkaitan dengan Girald dan Angirald ya. Girald ini simetri Girald atau disingkat G ya. Ini artinya even ya. Even ini tetap ya. Itu terjadi jika fungsi gelombang itu tidak berubah. Tidak berubah setelah mengalami inversi melalui titik pusat simetrinya. Ini ya, titik pusat simetri itu ini. Nah, insya Allah nanti akan dijelaskan juga tentang simetri molekul ya. Ini saya jelaskan sekilas saja dulu. Ini ada titik pusat simetri. Lalu ketika ada suatu gelombang dengan fasa ini ya, fasanya positif, diinversikan, diinversikan, ini inversi ya. Nah, diinversikan melalui titik ini, nah, maka yang di sini jadi di sini ya. Ketika positif, ketika diinversikan di sebelah sininya jadi negatif, berarti ini Angirald, nggak tetap ya, sehingga lambangnya U. Dari kata Angirald simetri ya, artinya tidak tetap. Tapi ketika diinversikan ini positif ketemu dengan positif, oh berarti tetap ya, tetap berarti Girald. Nah, ini berarti sigma Girald ya. Ini penulisan yang lain kalau biasanya tadi itu menggunakan 1S, 2S ya. Nah, ini ada penulisan yang lain menggunakan Girald dan Angirald ya. Tapi harus paham tentang simetri. Ini hanya untuk homonuklear. Untuk homonuklear ya, artinya atom-atom yang berasal dari jenis atom yang sama ya, misalkan Cl2, H2, Br2 itu bisa menggunakan klasifikasi Girald dan Angirald. Untuk heteronuklear, heteronuklear misalkan H dengan Cl, ini heteronuklear atau H dengan I. Nah, heteronuklear ini tidak bisa ya, nggak relevan menggunakan klasifikasi Girald dan Angirald karena tidak simetri. Hidrogen dengan iod itu bentuk atomnya itu beda walaupun sama-sama misalkan ya sama-sama bulat, tapi kan ukurannya beda ya. Nah, ukurannya beda. Kalau I tidak hanya gabungan dari bulat-bulat ya, tapi kan I itu ada orbital P-nya. Nah, ini tambah beda lagi ya. Nah, seperti itu. Jadi harus homonuklear. Kalau I2 bisa jadi ya,
I2 dengan menggunakan klasifikasi Gerard dan Ungerard boleh. Oke, ini penjelasan lebih lengkap tentang konstruktif dan destruktif ya. Interferensi yang konstruktif, nah ini positif ya, interferensi yang positif itu terjadi jika fasa gelombangnya sama ya. Ini mengalami penggabungan ya, sehingga pada bagian di antara intinya ini overlap orbitalnya ini mengalami peningkatan kerapatan elektronnya. Nah, beda dengan destruktif ya, destruktif interferensi yang negatif ya. Fasa gelombangnya beda, bergabung, maka ada daerah yang nodal. Nah, daerah yang di mana elektron itu tidak ada pada daerah tersebut ya. Kalau konstruktif membentuk orbital bonding, kalau destruktif membentuk orbital anti bonding ya, anti bonding. Ini tadi ya, ini yang Gerard untuk sigma Gerard ya. Ini sigma Ungerard. Ungerard itu gini ya tadi itu ya. Ini ketika diinversikan di sini, ini fasa gelombangnya sudah beda ya. Satunya ini merah, satunya ini biru ya. Kalau kita gambarkan dengan warna yang beda ya. Nah, kalau tadi ini misalkan ini positif, di sini negatif. Nah, ini berarti fasa gelombangnya beda, berarti ini Ungerard. Nah, seperti itu.